back to the Makers Tube, aku Ayla dari Makers. Hari ini aku mau sharing caranya mencampur atau mengencerkan cat akrilik dengan air. Jadi nanti aku akan jawab pertanyaan seperti, bisa nggak sih cat akrilik diencerkan pakai air? Atau perlu nggak sih cat akrilik diencerkan dulu pakai air? Dan kalau bisa diencerkan pakai air, seberapa banyak sih air yang perlu digunakan? Nanti tentunya akan aku contohin juga kayak gimana kalau kita pakai cat akrilik tanpa air sama kalau cat akriliknya dicampur sama air. So, sebelum kita mulai, subscribe dulu dong dan nyalain notification bell-nya. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan kontennya dan komen kalau misalkan kalian punya pertanyaan. Thank you so much! Alright, so seperti yang pernah aku bahas di video sebelumnya, cat akrilik itu adalah water-based paint atau cat berbahan dasar air. Jadi yes, cat akrilik itu bisa dicampur dengan air, tapi bisa juga digunakan tanpa perlu dicampur air terlebih dahulu. Jadi beda sama cat air atau watercolor yang sebagian besar proses melukisnya itu perlu menggunakan air. Kalau cat akrilik, itu kalian bisa langsung pakai aja untuk melukis. Contohnya nih, kayak yang di belakang aku, itu sebagian besar langsung pakai cat akrilik, tidak pakai air lagi, paling cuma brushnya aja yang agak lembab atau damp. Cat akriliknya tidak dicampur air lagi, straight from the tube. Dan ada beberapa teknik atau efek juga yang bisa digunakan tanpa harus menambahkan air ke cat akrilik, seperti misalnya dry brushing, impasto, dan sgraffito. But what's even cooler is, kalau kalian mencampur cat akrilik dengan air, itu kalian membuka peluang yang sangat besar untuk macam-macam teknik, macam-macam efek yang dapat memaksimalkan kapasitasnya cat akrilik. Jadi sebenarnya, air itu adalah bagian yang penting ketika melukis dengan cat akrilik. Tapi, ini penting, tapinya penting banget. Gak boleh asal nambahin airnya. Biasanya ada rule of thumb atau standar. Jadi ketika mengencerkan cat akrilik dengan air, airnya itu maksimal hanya 30%. Contohnya cat akriliknya 70%, airnya 30%. Atau bisa dibilang roughly 1:2 lah. 1 part water, 2 parts acrylic paint. Karena kalau airnya lebih dari itu, binder atau pengikatnya cat akrilik, which is acrylic polymer, itu akan melemah, dan kalau dia lemah, itu berpotensi membuat lukisan cat akrilik kalian lebih gampang retak, pecah-pecah, gampang rusak, not good at all. Tidak tahan lama sama sekali, bahkan nggak usah deh nunggu sampai puluhan tahun, setahun, nggak usah deh. Hari itu juga ketika catnya kering, ada kemungkinan dia pecah-pecah kalau airnya kebanyakan. Despite the risk, meskipun ada risikonya, aku tetap akan ngasih contoh ke kalian kayak gimana sih efek-efek yang very cool kalau misalkan kalian mencampur cat akrilik dengan air. Dan sebenarnya aku punya pilihan yang lebih aman untuk mengencerkan cat akrilik tanpa pakai air. Jadi kalian sebenarnya bisa pakai acrylic medium seperti misalnya dari Makers, itu kita punya pouring set, right? Di dalam pouring setnya itu ada yang namanya Swiss Solution. Swiss Solution ini gunanya adalah untuk mengencerkan cat akrilik dan memang itu fungsinya dia, jadi lebih tidak ada risiko seperti kalau dicampur dengan air. So, kalau kalian penasaran nih sama pouring setnya Makers, ini juga dijual satuan, nggak harus dalam set. Sama Makers Paint atau cat akriliknya Makers, kalian bisa cek link di description atau cek Makers Market di Tokopedia dan Shopee. Oke, sekarang aku mau nunjukin teknik yang pertama, yaitu wet on wet. Ini teknik yang very familiar ya buat orang yang biasa pakai watercolor karena basicnya sama, cocok untuk media seperti kertas. Jadi bagian di kertas yang mau kita lukis itu dibasahi dulu dengan air saja, kemudian baru kita kasih cat. Tekniknya sama, jadi cat akriliknya pun tinggal kita encerkan mirip dengan watercolor konsistensinya. Jadi airnya banyak banget, cat akriliknya kayak cuma seujung brush. Tapi bedanya cat akrilik itu cepet banget kering. Dan kalau udah kering nggak bisa reactivated, nggak kayak watercolor. Jadi kayak udah aja permanen kayak gitu hasilnya. Teknik yang kedua, wash and glaze. Ini aku mau nunjukin yang wash dulu. Untuk konsistensi cat akriliknya sama kayak buat yang teknik watercolor tadi. Jadi airnya banyak, cat akriliknya sedikit sekali. Biasanya teknik wash ini digunakan untuk nambahin kayak efek foggy, misty, berkabut gitu. Atau bisa juga digunakan untuk underpainting.
Jadi kayak di sini aku pakai untuk underpainting supaya kalaupun ada bagian yang nggak kena cat, yang muncul tuh bukan warna putih terang gitu loh. Jadi warnanya tetap blending in nicely. Ada undertone-nya gitu. Kalau yang glaze akan aku tunjukin setelah ini karena teknik yang ketiga, menambahkan sedikit sekali air atau sebanyak-banyaknya sampai 30%. Jadi ini aku mengikuti standarnya lah ya. Dan ini aku paling suka karena gunanya menambahkan sedikit air itu hanya untuk memperlancar flow cat akriliknya, jadi lebih mudah untuk dikuasin. It's easier to make clean, crisp lines. Jadi nggak putus-putus, nggak kayak dry brushing. Warnanya pun jadi lebih merata ketika kalian melukis. Nah, teknik glaze, biasanya istilah glaze itu lebih untuk kalau misalkan kalian campur cat akriliknya dengan acrylic medium untuk glazing, karena memang ada glaze medium. Tapi bisa juga sih pakai air aja. Tekniknya itu untuk melukis di atas warna yang sudah ada di kertasnya, tapi efeknya jadi transparan kayak gini. Alright, teknik yang terakhir adalah pouring. Tapi aku mau disclaimer, ini penting banget. Ini risikonya tinggi banget. I think kalian bahkan akan ngelihat beberapa bagian part catnya ada yang pecah atau retak. Kemudian untuk mendapatkan konsistensi atau kekentalan yang tepat itu juga agak susah kalau cuma mencampur cat akrilik dengan air dibandingkan dengan pouring medium. Plus, flow-nya juga tidak selancar kalau kalian pakai pouring medium atau pouring set. Jadi memang sebenarnya lebih enak pakai pouring set sih. So, itu dia tadi macam-macam teknik dan efek yang bisa kalian buat dengan mencampur air dan cat akrilik. Jadi perlu nggak sih cat akrilik dicampur sama air? Ya, balik lagi ke preferensi masing-masing. Namanya juga art, right? It's flexible. Ada beberapa artist yang mungkin lebih ke purist. Mereka lebih suka pakai cat akriliknya pure, nggak dicampur air dengan alasan katanya kalau dicampur air warnanya tidak akan secerah atau se-vibrant kalau tidak pakai air sama sekali. But then again, I disagree, karena kalau masalah kecerahan warna itu balik lagi ke kualitas cat akrilik yang kalian pakai, student grade atau artist grade, itu berpengaruh banget sama warnanya, dan kualitas airnya juga. Kalau airnya kotor ya otomatis dapat mempengaruhi warna cat akriliknya. So, itu dia cara mencampur dan mengencerkan cat akrilik dengan air. Semoga video ini bermanfaat, semoga menginspirasi. See you di video selanjutnya ya. Thanks for watching. Make art with makers, where artists brew.